Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Marutinagar Police Station. Ya, perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Seorang pemuda bernama Jai sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari bertemu dengan kakaknya yang seorang polisi. Motor yang dikendarai berhenti saat menerima telepon dari Arkana. Ia mendengar ada suara meminta tolong dari balik tembok. Jai kemudian mendekati suara tersebut dan melihat ada seorang gadis yang sedang berteriak meminta tolong. Jai memvideokan kejadian tersebut dan segera pergi mencari pertolongan terdekat. Sampailah ia di kantor polisi Marutinagar, bertemu dengan seorang polisi yang bernama Guru Nathan. Jai menceritakan apa yang dilihatnya di sebuah gudang. Lalu mereka pergi bersama ke gudang tersebut. Mereka kembali melihat situasi itu di dalam gudang dan melihat gadis yang diculik tersebut. Guru Nathan memerintahkan untuk masuk menyelidiki ke dalam gudang. Sesampainya di gudang, Guru Nathan meminta Jai untuk bersembunyi terlebih dahulu. Dan ia masuk ke dalam gudang. Ternyata mereka yang berada dalam gudang itu adalah teman dari Guru Nathan. Ia mengatakan jika ada saksi yang melihat apa yang mereka lakukan dan menyuruh mereka menangkap Jai. Namun mereka tidak menemukan Jai di sana. Hanya ada motornya saja. Mereka mencari Jai di sekitar gudang dan menemukan Jai sedang bersembunyi di dalam gudang. Jai terkepung. Terjadilah perkelahian hingga menyebabkan Jai terjatuh ke tanah karena mendapatkan pukulan di kepalanya. Sugarsena, anak buah naga, memerintahkan untuk membuang Jai ke rel kereta api. Seperti biasa ketika mereka mengeksekusi seseorang agar tidak timbul kecurigaan. Lalu mereka membakar motor Jai. Mereka membuat Jai seolah-olah meninggal karena kecelakaan kereta. Sebelum kejadian pembunuhan tersebut, Jai sudah mengirimkan video yang berisi rekaman ketika seorang gadis diculik dan berteriak meminta tolong kepada kakaknya. Jai kemudian mengirimkan voice note dengan suara yang berbisik karena ia bersembunyi dari kejaran penjahat sehingga tidak terlalu terdengar jelas. Lalu mematikan HP-nya dan menyembunyikan di sebuah tiang. Arkana berprofesi sebagai seorang polisi dan pada saat sebelum kejadian, Arkana lah yang menelpon Jai sebanyak 2 kali. Ingatannya kembali saat mendengarkan voice note Jai dan menghubungkan dengan hilangnya Jai. Arkana kemudian meminta bantuan dari temannya yang ahli IT dalam hal IT untuk melacak keberadaan ponselnya Jai. Teman kepolisian Arkana menjelaskan jika tidak ada panggilan lain selain dari Arkana pada Jai di jam menghilangnya Jai. Ponsel Jai terdeteksi berada di dekat gudang kapas, lalu berada di kantor polisi Marutinagar. Kembali lagi ke gudang kapas, dan di sanalah terakhir kali sinyal HP Jai terdeteksi. Mendengar penjelasan dari temannya yang bekerja sebagai tim IT, Arkana mengajukan mutasi ke kantor polisi Marutinagar. Arkana meminta mutasi ke kantor polisi Marutinagar untuk menyelidiki kasus hilangnya Jai. Ketika ia sedang menunggu untuk menghadap Guru Nathan yang sedang menangani pengaduan kasus hilangnya seorang gadis. Arkana teringat dengan suara yang ia dengar saat dirinya menelpon Jai. Cara Guru Nathan memerintah dan suaranya sangat mirip. Saat Arkana menghadap Guru Nathan, ia mengungkap keinginannya untuk mutasi. Ia mendapatkan nomor telepon Guru Nathan yang bisa dihubungi jika ada keadaan yang sangat mendesak. Setelah itu ia meminta temannya untuk menyelidiki siapa yang berhubungan dengan dirinya. Ternyata antara Guru Nathan dan Naga pernah saling menghubungi sebelum hilangnya jejak si Jai. Mereka melakukan sambungan telepon. Ternyata jejak telepon Naga dan Guru Nathan juga berada di sekitaran pabrik kapas tersebut. Dan hanya jejak sinyal Guru Nathan yang kembali ke Marutinagar. Di jam yang sama dengan menghilangnya Jai,
Arkana kemudian menghubungi ketiga temannya yang sekaligus merupakan teman dari Jai yang saat di panti asuhan. Mereka berkumpul di bekas panti asuhan saat mereka masih kecil dan mendiskusikan apa yang terjadi pada Jai. Mereka mendengarkan saran dari Arkana untuk tidak melaporkan ini kepada polisi karena Arkana memiliki feeling yang kuat jika ini pasti melibatkan kepolisian. Langkah awal yang mereka lakukan adalah mengejar Sugar Sena, anak buah naga yang menjalankan bisnis narkoboynya. Mereka mendatangi Sena yang sedang berjualan air tebu sebagai bisnis kamuflase. Mereka berpura-pura akan membeli paket besar narkoboy. Tidak percaya begitu saja, Sena tidak kemudian mengakui apa yang dikatakan Bala. Bala kemudian mengatakan yang mengutusnya adalah bos perempuan mereka yang ada di dalam mobil. Sena kemudian menghampiri mobil tersebut dan langsung didorong masuk ke dalam mobil. Sampai di bekas panti asuhan mereka, Sena kemudian diikat dan dipukuli agar mengaku. Sena menceritakan apa yang terjadi. Mereka semua terkejut dengan kabar yang didengarnya. Mereka mendatangi kamar mayat di mana Jai berada. Sedih, kehilangan itulah yang mereka rasakan saat itu. Kemudian mereka memakamkan Jai secara layak, namun saat kembali mereka tidak menemukan Sena. Kemudian mereka menyusun rencana untuk membunuh Guru Nathan. Namun keesokan harinya mereka melihat kabar jika Sena ditemukan tewas. Rencana mulai dijalankan. Arkana, Siva, dan Bala berada di sebuah pasar saat parkiran Bala yang akan memasukkan motornya tanpa sengaja menyenggol motor Siva. Kemudian terjadilah keributan. Arkana datang memisahkan mereka dan membawa mereka ke kantor polisi Maruti Nagar dengan sebuah mobil. Sesampainya di sana, Bala dimasukkan ke dalam sel dan Siva menunggu di kursinya. Tak lama datang Siva yang mengaku telah kehilangan dompetnya dan sejumlah uang. Argo Syam memintanya melapor pada Arkana dan diminta untuk menunggu. Siva duduk di bangku dekat dengan teralis sel tahanan. Kemudian disusul dengan datangnya Suresh yang kehilangan anjingnya dan diminta untuk duduk oleh Arkana menghadap pintu keluar. Mereka bertiga dipanggil secara bersamaan oleh Argo Syam dan diminta untuk membuat BAP. Suresh yang mendapatkan giliran pertama ditanyai mengenai anjingnya yang hilang. Anjing itu bernama Rames. Kini giliran Siva dan Siva yang diminta membuat BAP. Siva menulis dengan tangan gemetar karena ia baru pertama kali ke kantor kepolisian. Teman tiga lebih dulu selesai membuat BAP dan sekarang gilirannya menghadap ke Arkana. Arkana yang sudah kemudian menyiapkan senjata yang ia beli untuk melancarkan rencana mereka. Arkana kemudian mengeluarkan dari tasnya dan di samping di bawah map agar Siva mudah mengambilnya. Dimasukkan dalam tas dan kemudian kembali duduk di kursi dekat sel. Mereka semua kembali duduk di tempatnya masing-masing. Menunggu hingga petang, akhirnya yang ditunggu datang yaitu Guru Nathan. Ia menduduki kursinya yang berada di depan sel dan tepat di depan Siva. Tak lama berselang, naga datang dan mulai berbicara dengan Guru Nathan hingga listrik di Maruti Naga mati dan terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali. Naga kemudian menembak Guru Nathan dan mengenai kerongkongannya dan masih ada kemungkinan selamat. Sedangkan Guru Nathan menembak tepat di dahi Naga hingga ia tewas. Di saat yang bersamaan, dengan Suresh yang berlari keluar kantor polisi karena panik, mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi ketika listrik kembali menyala. Namun kembali lagi rencana yang sudah mereka susun didahului oleh orang lain. Tidak lama kemudian datanglah inspektur polisi yang bernama Chezian memimpin penyelidikan kasus tersebut. Ia melihat sekeliling dan bertanya satu persatu mengenai orang-orang yang ada di dalam. Siva, Bala, Siwa, dan orang yang menggunakan kacamata hitam. Argo Syam mengatakan jika masih ada satu lagi orang yang melaporkan anjingnya hilang. Namun ia sudah tidak berada di sini, Pak. Dia menghilang. Cari sampai dapat, kata Inspektur Chezizan.
Saat Siwa dan Bala akan pergi dari kantor polisi, Inspektur Chai Zizan menghentikan mereka dan meminta Siwa menunjukkan isi tasnya. Namun tidak ditemukan apa-apa. Karena saat listrik menyala, Siwa menyerahkan pistol yang ia bawa pada Arkana. Langkah awal yang Inspektur Chai Zizan ini lakukan adalah meminta pada Arkana mengumpulkan anak buah naga esok pagi. Keesokan paginya, anak buah naga sudah berkumpul di halaman kepolisian Marutinagar. Mereka ditanyai seputar hubungan Guru Nathan dan juga naga. Apakah mereka punya bisnis bersama dan memiliki hubungan yang cukup dekat. Di rumah sakit Chai Zizan dan Arkana pergi mendatangi ahli balistik dan memeriksa peluru yang digunakan. Peluru yang ditemukan pada tubuh mereka berdua memiliki jenis yang berbeda. Namun yang menjadi permasalahannya adalah pistol yang digunakan untuk membunuh naga tidak ditemukan dan mungkin ada orang lain yang menembaknya. Inspektur dan Arkana datang berkunjung ke rumah Guru Nathan. Ia bertemu istri naga yang bercerita jika suaminya adalah orang yang baik, tidak pernah terlibat hal-hal yang ilegal. Di antara mereka yang berkumpul di rumah Guru Nathan, Inspektur melihat jika ada seorang yang tidak ia lihat saat mereka semua di kantor kepolisian. Bertanya pada Arkana dengan menunjuk arah jarum Arkana mengatakan jika dia adalah sopirnya naga. Sopir tersebut dibawa ke kantor polisi dan dipukuli untuk mengetahui apa yang ia ketahui saat penembakan terjadi. Sopir itu bercerita jika naga memerintahkan agar ia menunggu di mobil dengan keadaan mobil yang menyala. Tapi naga tidak mengatakan alasannya. Tak lama listrik padam, lalu terdengar suara tembakan dan ada seseorang yang berlari keluar dari kantor kepolisian. Kemudian disusul seorang keluar dan membuang sesuatu ke got. Kemudian kembali masuk ke dalam. Di sebuah sungai ditemukan pistol yang digunakan untuk menembak naga. Dan benar dugaan ahli balistik jika pistol yang digunakan buatan luar negeri. Chai Zizan dan Arkana melapor pada komisaris mengenai hasil penyelidikan yang dilakukan. Guru Nathan dan naga saling menembak saat listrik padam dan senjata yang digunakan untuk menembak Guru Nathan menghilang dan ditemukan di sungai setelah sebelumnya ada yang membuangnya ke dalam got. Alasan mereka saling menembak adalah karena bisnis ilegal yang mereka jalani. Bisnis ilegal yang mereka jalani bersama dan sepertinya terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Chai Zizan meminta Arkana menyerahkan berkas pada komisaris dan juga buku diari milik Guru Nathan yang menyudutkan departemen kepolisian jika sampai ini semua keluar. Ada satu cara Pak, kita bersihkan nama departemen kita dengan kita buat Guru Nathan memanggil naga untuk diinterogasi dan setelah itu terjadi keributan. Sehingga naga menembak Guru Nathan dan sebagai bentuk perlindungan diri Guru Nathan pun menembak naga hingga tewas. Yes, sir. Di apartemen yang mereka tinggali, ada seorang penagih hutang yang datang membawa bil tagihan karena Jai tidak membayarnya selama 2 bulan terhitung sejak ia ditemukan meninggal. Bala menelpon Arkana ketika tagihan di tanggal yang sama Jai menghilang, yaitu tagihan di Cafe Baik. Ini aneh, kata Bala. Jai selalu mengatakan kepada kami kemanapun ia pergi. Saat aku menelponnya pun dia tidak mengatakan apa-apa, kata Arkana. Aku akan menelponmu kembali. Kemudian Arkana datang ke Cafe Baik melihat rekaman CCTV tentang keberadaan naga, Guru Nathan dan juga Jai dengan orang yang sama yaitu Inspektur Chai Zizan. Arkana mulai curiga pada Inspektur Chai Zizan. Lalu mereka kembali bertemu saat Chai Zizan datang ke makam Jai dan begitu juga dengan Arkana dan 3 temannya. Arkana yang menodongkan senjatanya dengan tersenyum. Chai Zizan berkata, ini kan senjata yang digunakan untuk membunuh Guru Nathan. Benar kan? Dan disinilah Chai Zizan mulai bercerita apa hubungannya dengan Jai. Jai adalah adiknya yang hilang diculik saat kecil oleh salah satu keluarga penjahat yang tewas tertembak oleh ayahnya.
Penculikan ini merupakan balas dendam dan ia meninggalkan Jai di panti asuhan tempat kalian. Beberapa puluh tahun kemudian, penculik itu datang dan memohon maaf jika telah menculik adikku dan juga meninggalkannya di panti asuhan. Kami kemudian mencari ke sana, namun panti itu sudahlah tutup. Beruntung aku masih menemukan datanya. Aku kemudian menghubungi Jai dan mengajaknya bertemu di kafe baik dan bercerita mengenai kejadian masa lalu. Ia menolak kembali pada kami dan lebih memilih kalian sebagai keluarganya. Setelah itu kami berpisah. Ketika sampai di rumah, saya menerima video kiriman dari Jai yang ternyata isinya adalah penculikan seorang gadis di sebuah gudang kapas. Setelah itu Jai tidak dapat kami hubungi lagi. Kecurigaanku semakin menjadi ketika melihat berkas mutasimu ada di mejaku. Aku mulai mengawasi kalian dan berusaha melindungi kalian agar tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Aku juga yang membawa pergi Sena dan menghukumnya. Darinya aku tahu keterlibatan Guru Nathan dan Naga dalam pembunuhan Jai. Maka aku kemudian menyusun rencana mengadu domba mereka. Aku menawarkan kesepakatan pada Naga dan memintanya untuk menembak Guru Nathan saat di kantor kepolisian. Dan begitu pula pada Guru Nathan. Aku mengatakan jika ia mendapat tugas negara untuk membunuh Naga dan namanya akan bersih. Mereka sama-sama diberikan senjata dan waktu yang sudah diperhitungkan secara tepat, termasuk tugas untuk mematikan listrik yang menjadi tugas Argo Syam dan menghilangkan senjata yang dibuang oleh Siva. Pada saat inilah sopir Naga mengatakan jika ia sudah mengetahui jika kalian bersekongkol dan aku sudah mengetahui jika pria yang membuang senjata itu adalah dia. Aku kemudian membiarkan ini semua. Untuk mengetahui siapa penembak Naga, aku akan melaporkan ini. Mereka semua menghajar sopir tersebut hingga saat sopir itu berhasil lolos dengan melewati gerbang. Namun sayang, saat di luar ia tertabrak mobil truk dan tewas di tempat. Kisah balas dendam untuk seorang yang sudah seperti saudara sendiri karena mereka dibesarkan di panti asuhan yang sama. Dan kisah balas dendam seorang kakak dan ayah yang sudah lama terpisah karena penculikan. Belum mereka merasakan bagaimana bahagia berkumpul bersama, namun mereka harus berpisah kembali oleh maut. Cerita ini berakhir dengan terbunuhnya Guru Nathan dan Naga yang sama-sama mengalami luka tembak dan tewas. Nah, itulah tadi alur cerita film Uruti Nagar Police Station. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.